Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Kreator ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bedah ya cara untuk mengaktifkan cara untuk mengaktifkan rekomendasi penonton untuk di channel YouTube kita. Ya, nah di sini ya mungkin teman-teman pernah menemukan yang namanya adalah menu rekomendasi untuk penonton Anda seperti ini. Ya, artinya ya dengan kita berfokus pada satu topik ataupun satu niche konten untuk di channel YouTube itu, ya ini akan mempermudah untuk video kita mendapatkan rekomendasi penonton ya. Nah, misalkan untuk di channel saya ini ya, misalkan sebagai contohnya saja. Jadi sistem rekomendasi penonton ini, karena di sini saya membahas seputar channel YouTube ya, mungkin bisa direkomendasikan ke konten kreator yang lain ya, yang mungkin subscribernya juga lebih banyak ataupun lebih besar ya, seperti channel Bang Michael ya, ataupun channel Jalan Sugik ya, channel Koironisa ataupun channel yang lainnya. Jadi sistem rekomendasi adalah seperti itu, dimana video kita itu akan ditampilkan ke penonton-penonton yang memiliki minat yang sama teman-teman ya, kemudian juga channel-channel yang membahas kategori yang sama. Jadi sistem rekomendasi adalah seperti itu. Nah, jadi tentang dari sistem rekomendasi ini, mana sih yang lebih bagus ya antara video kita ditemukan di penelusuran ataupun di sistem rekomendasi? Jadi kalau menurut saya itu lebih bagus memang penonton itu bisa menemukan video kita melalui rekomendasi. Nah, karena kalau melalui penelusuran YouTube ya, terkadang orang harus mencari terlebih dahulu ya. Itu pun kalau di penelusuran itu kita sering kalah dengan yang mungkin sudah lebih dulu untuk banyak view-nya ataupun banyak subscribernya ya. Nah, selanjutnya di sini bagaimana cara kita bisa mengaktifkan rekomendasi untuk penonton Anda seperti ini. Nah, di sini memang ada dua cara teman-teman, tetapi ya di sini saya rekomendasikan nanti teman-teman lebih bagus ataupun lebih baik menggunakan YouTube Studio ya, menggunakan Google Chrome. Nah, kemudian di sini ya nanti teman-teman bisa cek saja menggunakan YouTube Studio juga bisa ya, di aplikasi YouTube Studio. Tetapi yang saya sarankan nanti teman-teman lebih lengkap bisa di bagian dari Google Chrome. Nah, sebagai contoh kita masuk di bagian dari channel saya seperti ini. Nah, nanti teman-teman ya bisa klik saja di bagian titik 3 di sebelah kanan atas, kita klik di bagian logo pensil. Nah, di sini ada yang namanya adalah sistem rekomendasi untuk penonton ya. Nah, nanti teman-teman tinggal diaktifkan saja. Nah, itu untuk cara yang pertama, tetapi saya sarankan teman-teman jangan diaktifkan lewat sini ya. Yang terbaik adalah teman-teman bisa aktifkan melalui aplikasi YouTube Studio. Ya, nah caranya teman-teman tinggal masuk saja di bagian aplikasi YouTube Studio seperti ini. Dan oke, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat para pendatang baru khususnya di channel Sahabat Kreator ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe ya, agar nanti admin tetap semangat ya membagikan pengalaman ya seputar di channel YouTube ya. Karena saya juga sudah membuat beberapa channel. Nah, selanjutnya di sini setelah kita masuk di bagian YouTube Studio seperti ini, nah untuk mengaktifkan rekomendasi penonton untuk di channel YouTube kita agar video kita mudah ya ditemukan ya melalui sistem rekomendasi ini, karena memang antara penelusuran YouTube, penemuan video kita dan juga fitur lainnya itu lebih mantap di sistem rekomendasi ya. Jadi teman-teman setelah masuk di bagian YouTube Studio, klik saja di bagian di bawah logo dolar kita seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah ya. Nah, di sini ada untuk Anda, YouTube merekomendasikan konten baru berdasarkan minat penonton Anda. Rekomendasi ini dapat dilihat oleh penonton Anda jika Anda memiliki cukup konten. Artinya ya dengan syarat kita harus memiliki banyak video terlebih dahulu. Ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara kita bisa mengaktifkannya? Ya, caranya nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian setelan lainnya seperti ini. Nah, setelah kita klik di bagian setelan lainnya, maka akan muncul di bagian video, di bagian short, dan juga di bagian live streaming. Nah, selanjutnya agar untuk sistem rekomendasi ini masuk ke bagian dari rekomendasi kita, ya saran saya teman-teman bisa aktifkan di bagian semua konten ya. Nah, di sini kan ada dua opsi nih ya. Jadi di sini ada konten baru saja. Nah, di sini teman-teman bisa pilih di semua konten seperti ini. Dan jika sudah terchecklist hitam seperti ini, artinya semua konten nanti bisa direkomendasikan. Ya, selanjutnya di bagian video teman-teman bisa diaktifkan ke sebelah kanan ya. Kemudian di bagian video short teman-teman juga bisa aktifkan ke sebelah kanan.
dan di bagian dari live streaming teman-teman tinggal diaktifkan ke sebelah kanan. Ya, jadi inilah agar untuk channel YouTube kita itu bisa mendapatkan rekomendasi, teman-teman bisa diaktifkan seperti ini. Ya, kemudian di bagian dari bawah ada keterkinian, teman-teman bisa pilih saja di bagian semua konten direkomendasikan ya, agar nanti konten kita dari awal kita membangun sebuah channel YouTube itu bisa direkomendasikan ya. Nah, nanti teman-teman bisa dipilih ya. Jadi di bagian konten yang akan disarankan dalam bagian untuk Anda. Bagian untuk Anda hanya terlihat oleh penonton jika Anda memiliki cukup konten. Artinya dari sini bisa kita simpulkan. Untuk mendapatkan sistem rekomendasi, ya tentu untuk di bagian dari rekomendasi penonton ini tentu kita harus memiliki banyak konten ya, ataupun banyak video untuk di channel YouTube kita. Nah, settingan pertama silahkan diaktifkan saja ke sebelah kanan, dan jika sudah berlogo biru seperti ini, artinya sudah aktif ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal klik saja di bagian selesai seperti ini ya, dan secara otomatis ya nanti untuk video kita itu akan mendapatkan sistem rekomendasi dari kreator-kreator lain ya tentang pembahasan yang sama ya, jadi seperti itu. Nah, intinya di sini nanti setelah selesai jangan lupa teman-teman bisa klik saja di bagian publikasikan seperti ini ya. Jadi intinya di sini ketika sudah kita aktifkan sistem rekomendasi, nah nanti teman-teman bisa klik saja di bagian tata letak ya. Jadi di bagian tata letak ya, nah di bagian bawah sini kan ada YouTube merekomendasikan konten baru. Jadi teman-teman tinggal klik saja di bagian setelan lainnya seperti ini. Nah, silakan diaktifkan ya, kemudian pilih di bagian dari semua konten direkomendasikan. Ya, jadi seperti itu saja, terkhusus buat teman-teman yang belum tahu ya bagaimana cara setting ataupun mengaktifkan sistem rekomendasi penonton untuk di channel YouTube kita. Dan ini terkhusus buat teman-teman yang mungkin baru membangun channel YouTube-nya ya. Jadi seperti itu saja. Dan tips buat teman-teman semua ya, jangan pernah menyerah ya untuk belajar di channel YouTube ini, karena juga sebenarnya walaupun yang lain sudah duluan banyak subscribernya itu nggak masalah ya. Yang terpenting kita mulai ya, kemudian konsisten dan tentu harus rajin upload ya teman-teman, agar nanti video kita juga bisa cepat mendapatkan banyak penonton dan juga bisa cepat mendapatkan rekomendasi ya. Dan teman-teman juga bisa lihat ya. Jadi jika kita lihat di bagian YouTube Studio ya, sebentar ya. Nah, di sini saya juga baru upload sekitar 9 harian ya. 9 harian teman-teman ya. Nah, di sini juga untuk peminat untuk di channel YouTube ini juga sudah lumayan ya. Nah, di sini ada video terbaru saya ini ada sudah 578 kali ditonton, 409 kali ditonton ya. Intinya di sini jangan pernah berpikir kita terlambat ya. Jadi tidak ada kata terlambat. Ya, selagi kita masih mau berusaha, masih mau mencoba, insya Allah bisa ya. Dan terutama jangan lupa berdoa ya. Jadi seperti itu saja, terima kasih yang sudah menonton ya, untuk cara mengaktifkan sistem rekomendasi penonton untuk di channel YouTube kita. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.